Pemirsa, hari ini para pengemudi ojek online kompak menggelar aksi mogok massal. Para pengemudi ojol yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menggelar demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan menuntut THR. Pengemudi ojol dari berbagai platform mulai melakukan aksi mogok menolak orderan penumpang pada pukul 10 pagi. Mereka melakukan offbeat atau mematikan aplikasi secara serentak guna mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan yang mewajibkan pemilik platform transportasi daring maupun kurir memberikan tunjangan hari raya kepada mitra pengemudi. Sementara besaran THR yang dituntut senilai 1 kali upah minimum provinsi. Selain THR, tuntutan lainnya terkait potongan tarif yang terlalu tinggi bagi para driver ojol. Selain di Jakarta, aksi ini juga disebut akan dilakukan di beberapa daerah seperti Sukabumi, Dumai, Pontianak, dan Pangkal Pinang. Dan pemirsa, untuk memantau situasi terkini terkait aksi demonstrasi yang dilakukan para pengemudi ojek online, sudah ada rekan kami Naura Syafikah di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Jakarta. Naura, sebenarnya apa yang mendasari massa menuntut adanya THR? Ya, Fajar dan juga pemirsa, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan yang berwilayah di Kuningan, Jakarta Selatan ini memang sudah baru saja dari massa yang melakukan demo ojek online baru saja tiba dan sudah langsung masuk ke dalam wilayah lingkungan dari kantor Kemnaker RI ini, di mana memang ini dilakukan di dalam wilayah kantor, lingkungan kantor untuk mencegah adanya kemacetan sepanjang jalan di Gatot Subroto ini. Dan juga untuk massa ini diperkirakan memang akan datang sejumlah 500 hingga 700 massa, namun untuk saat ini yang terlihat dari pantauan kami baru datang dari mobil komando juga beserta beberapa motor dari ojek online lainnya. Jadi ini untuk massanya belum terbilang cukup ramai. Dan juga untuk tuntutan yang memang dituntut dari para massa dari ojek online ini ada 6 poin, di mana yang pertama ini adalah mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera mengatur hak-hak pekerja bagi ojol sebagaimana konvensi inter tentang perburuhan. Kemudian di poin kedua yaitu mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatur adanya surat edaran yang mewajibkan perusahaan aplikasi mengeluarkan tunjangan hari raya kepada pengemudi ojol, dan juga mendesak negara untuk mengawasi dan mengevaluasi program-program aplikator seperti adanya namanya Aceng dan juga slot dan juga lainnya yang memang ini merugikan dari pihak driver. Dan juga yang keempat yaitu mendesak perusahaan aplikasi untuk menghapuskan sistem sanksi karena memang ini sepihak dan juga tidak adil. Dan ini juga mendesak perusahaan aplikasi dan negara untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja dan juga kematian kepada setiap driver ojol. Dan yang terakhir di poin ke-6 adalah tuntutan untuk memberikan perlindungan terhadap driver ojol perempuan. Dan juga seperti yang bisa kita lihat untuk situasi lalu lintas di depan kantor Kemnaker RI ini terbilang cukup lancar, tidak ada kepadatan yang signifikan dikarenakan memang dari petugas beberapa gabungan ini juga sudah diturunkan sejak dari pagi. Dan juga untuk situasinya ini masih terbilang lancar karena memang dari setiap masanya masih belum datang ke kantor Kemnaker RI. Fajar. Ya, baik, itu tadi situasi terkini begitu terkait dengan demonstrasi para pengemudi ojek online dan juga sejumlah tuntutan yang disampaikan. Nanti kita akan update kembali bagaimana kemudian berlangsungnya demonstrasi, apakah kemudian nanti dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan ruang untuk berdiskusi. Dan tentunya terima kasih Naura Syafikah melaporkan langsung dari depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, para pengemudi ojek online meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk ikut andil memastikan aplikator membayar tunjangan hari raya atau THR. Pasalnya pemberian THR bagi pengemudi ojol terbentur dengan aturan PKWTT.
Pengemudi online tidak dianggap wajib mendapat THR lantaran hubungan kerjanya sebatas kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Kementerian Ketenagakerjaan hanya mengeluarkan imbauan agar aplikator memberikan THR bagi para pengemudi yang mana permintaan tersebut hanya bersifat imbauan bukan aturan yang mewajibkan. Dalam aksi massal hari ini, para pengemudi online meminta Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan yang menetapkan hubungan pengemudi online dengan perusahaan menjadi perjanjian kerja agar dapat memperoleh THR sesuai aturan yang berlaku. Iya, pemirsa, berbicara soal tunjangan hari raya, semua pekerja pasti ingin mendapatkannya, tak terkecuali teman-teman pengemudi online ataupun ojek online yang setiap harinya berjuang di jalan raya. Namun bagaimana sebenarnya aturan terkait dengan THR ini? Mungkinkah mereka juga mendapatkan tunjangan hari raya? Atau justru hubungan kerja antara pengemudi ojek online dengan penyedia aplikasi hanya sebatas mitra saja? Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer. Ya, selamat pagi Pak Immanuel, menjelang siang terkait dengan tadi ya aksi demo massal yang kemudian dilakukan oleh para pengemudi online di hari ini. Bagaimana kemudian Kemenaker merespon tuntutan dari teman-teman ojol terkait adanya THR? Pertama, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ojol sangat rasional. Baik, izin Pak boleh di-unmute terlebih dahulu? Gimana? Halo? Halo, Mas. Halo? Ya. Ya, baik. Kita sepertinya masih ada sejumlah kendala teknis, Pak Immanuel. Halo? Ya, pemirsa, sambil kita menantikan bersama, kita ke informasi terlebih dahulu. Para pengemudi ojek online meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk ikut andil memastikan aplikator membayar tunjangan hari raya. Pasalnya pemberian THR bagi pengemudi ojek online terbentur dengan aturan PKWTT. Pengemudi online tidak dianggap wajib mendapat THR lantaran hubungan kerjanya sebatas kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Kemenaker hanya mengeluarkan imbauan agar aplikator memberikan THR bagi para pengemudi yang mana permintaan tersebut hanya bersifat imbauan, bukan aturan yang mewajibkan. Dalam aksi massal hari ini, para pengemudi online meminta Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan yang menetapkan hubungan pengemudi online dengan perusahaan menjadi perjanjian kerja agar dapat memperoleh THR sesuai aturan yang berlaku. Ya, pemirsa, bagaimana kemudian sebenarnya aturan dari para pengemudi ojek online ini? Apakah mungkin mereka mendapatkan tunjangan hari raya atau justru hubungannya hanya sebatas kemitraan lah yang membatasi hal tersebut? Dan kita akan bahas lebih dalam, pemirsa, bersama kami Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Immanuel Ebenezer. Pak Immanuel, bagaimana kemudian Kemenaker merespon dari tuntutan para teman-teman ojek online hari ini? Apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan driver ojek online itu masih batas-batas rasional ya. Karena itu kan hak mereka. Nah, kemudian negara harus hadir juga di tengah-tengah mereka. Karena ini terkait tunjangan hari raya ini kan sesuatu yang berkah lah buat mereka. Nah, ini kan ada persoalan teknis sebetulnya sih sudah mendekati final ya. Ini persoalannya kan persoalan hanya nama aja, THR kah atau bonus kah atau bantuan kah gitu. Jadi tetap substansinya harus ada yang namanya bentuk-bentuk yang lain lah terkait dengan THR, misalnya bantuan hari raya, kemudian bonus hari raya. Nah, selama ini yang didapatkan oleh kawan-kawan driver online adalah sembako. Tapi kalau seandainya saya bilang itu diganti menjadi uang, kan alangkah bagusnya. Karena kenapa? Ini pasti punya dampak psikologis buat keluarga driver ojek online. Psikologis pertamanya adalah ketika anaknya minta baju pasar, kemudian orang tua istrinya masak, opor dan sebagainya, itu hal-hal yang psikologis itu menjadi pertimbangan kita. Nah, kemudian
Apakah bentuknya uang? Ya, kita berharap para aplikator ini bisa memberikan uang bentuknya. Jadi tidak lagi bentuk sembako dan sebagainya. Biar apa? Ada rasa yang namanya Idul Fitri itu di tengah-tengah keluarga para driver. Karena kita tidak mau lagi melihat driver ini seakan-akan tidak ada gitu loh. Kita tidak mau. Nah, kali ini negara harus benar-benar hadir dalam persoalan ini. Karena berkali-kali kita tidak mau para aplikator ini tidak memiliki rasa nasionalisme dan sebagainya. Kita sudah letih lah dengan hal-hal yang seakan-akan tidak ada driver ini. Oke, lantas jika kita sama-sama tahu begitu ya, ini imbauan sebetulnya sudah dikeluarkan bukan hanya tahun ini saja tapi tahun-tahun sebelumnya. Tapi apakah kemudian mungkin imbauan tersebut bisa menjadi sesuatu yang wajib diberikan oleh aplikator tadi kepada teman-teman ojek online, Pak Immanuel? Untuk sementara mungkin sifatnya bukan tunjangan hari raya, bantuan atau bonus, tapi nanti harus ada tunjangan hari raya. Nggak bisa tidak. Kita tidak mau mereka mendapatkan cuan aplikator ini kemudian mereka tidak mau memberi kewajiban mereka ke para driver. Jangan atas nama kemitraan. Kemitraannya kan kita tidak tahu. Kemitraan ini versi definisinya aplikator. Nah, negara tidak begitu definisinya. Gitu. Namanya mitra itu harus sejajar. Nah, ini kan tidak. Gitu loh. Tidak sejajar antara manajemen atau aplikator dengan drivernya. Nah, di sini menurut kami ada semacam ketimpangan dalam mendefinisikan soal mitra. Jadi nanti legal standingnya mereka adalah pekerja atau pekerja lah, gitu. Oke, lantas kemudian dari Kemenaker sendiri upayanya untuk kepada para pemilik platform lah ya ataupun aplikator ini seperti apa untuk kemudian ya memberikan sedikit dalam tanda kutip tekanan untuk tadi memberikan THR dalam kata yang diinginkan oleh teman-teman. Yang jelas gini, mereka hidup bukan di tengah-tengah gangster ya, bukan di tengah-tengah ormas. Mereka hidup di atas negara. Artinya mereka harus patuh dengan apa yang menjadi ketentuan dan kewajiban apa yang menjadi regulasi itu ya negara. Nah, disinilah pentingnya negara hadir dan ingat negara sifatnya memaksa. Oke. Gitu. Baik, itu yang menjadi harus digarisbawahi begitu ya, para aplikator juga harus patuh terhadap apa yang sudah digariskan ataupun ditentukan oleh negara. Lantas di hari ini ada aksi demo yang dilakukan oleh teman-teman ojol, Pak Immanuel. Apakah kemudian Kemenaker sendiri berencana untuk menemui ataupun melakukan audiensi dan apa yang kemudian ingin disampaikan kepada para teman-teman ojol jika memang ada pertemuan nantinya? Ya, pertama pasti kita akan menemukan kawan-kawan ojol ini. Biar gimana pun kan mereka akan menjadi patriotik di internal keluarganya lah. Ini kan patriotik jalanan ya, yang nafkahin anak istrinya di rumah. Kemudian ya kita harus hadir, nggak bisa tidak. Kita nggak boleh pejabat itu alergi dengan demonstrasi dan sebagainya. Karena apa yang mereka lakukan ini kan bentuk perjuangan untuk keluarga mereka. Dan itu masuk dalam narasi besarnya Pak Presiden Prabowo terkait kesejahteraan rakyat. Jadi kita tidak mau kesejahteraan ini negara abai. Baik, oke. THR yang menjadi tuntutan ini menjadi satu hal, tapi hal lainnya yang juga dituntut oleh para pengemudi ojek online adalah terkait besarnya potongan tarif oleh aplikator, Pak Immanuel. Nah, ini seperti apa Kemenaker menanggapi hal ini? Soal itu nanti mungkin kita akan kaji ya, kita akan kaji seperti apa teknisnya. Kalau itu menjadi hal yang membuat para aplikator sedikit gelisah, ya kita akan lihat. Makanya kita tidak mau aplikator ini terlalu bahasa yang paling bagus ya, yang terlalu juga membuat regulasi atau aturan hanya mengeksploitasi kawan-kawan driver ojek online kayak gitu. Oke, baik. Sudah ada poinnya juga di sana agar kemudian tadi ya potongannya mungkin bisa ditemukan titik tengahnya. Lantas selain THR, kemudian juga potongan tarif yang dianggap terlalu besar bagi para pengemudi ojek online. Ini Kemenaker sendiri apakah ada upaya-upaya tersendiri untuk meningkatkan kesejahteraan para teman-teman ojek online ini sendiri, Pak Immanuel? Ya, pertama-tama kita sebagai pemerintah hanya membuat semacam regulasi ya. Ya itulah bentuk hadirnya negara. Semoga regulasi ini bisa berdampak ke kawan-kawan driver. Karena ini kan soal kesejahteraan ini tanpa adanya sebuah regulasi ya nggak bisa juga. Jadi karena kita sebagai pemerintah dan negara ya kita membuat regulasi. Bentuk sumbangan negara adalah dengan regulasi.
Baik, kita tentunya nantikan bersama bagaimana kemudian nanti pertemuan di hari ini, terutama tadi aksi demo yang dilakukan dan juga berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjembatani para teman-teman ojek online dan juga para pengusaha aplikator. Terima kasih banyak, Bang Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sudah meluangkan waktu untuk bergabung di program kami siang hari ini. Sehat selalu untuk Anda. Sebuah jembatan terputus akibat bencana longsor belum juga diperbaiki di Kabupaten Pekalongan. Warga setempat pun tidak kehabisan akal. Mereka menggunakan sistem katrol ala Flying Fox untuk mengangkut sepeda motor dan barang bawaan melintasi Sungai Welo. Inilah kondisi jembatan Tambelan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah akibat bencana alam terputus. Padahal jalur ini menjadi satu-satunya akses utama menuju Kecamatan Petung Kriyono dari Kabupaten Pekalongan. Putusnya jembatan membuat kendaraan bermotor juga mobil tidak bisa melintas. Namun warga setempat mencari solusi dengan menggunakan tali seling atau katrol sederhana untuk mengangkut barang ke seberang sungai. Tidak hanya barang bawaan, sepeda motor pun diangkut ala Flying Fox agar bisa mempercepat perjalanan. Karena jika harus memutar lewat Banjarnegara bisa memakan waktu 3 hingga 4 jam lebih lama. Pulang pergi harus ditarik kayak gini? Iya, betul. Kalau muter kan kejauhan. Berapa kilo kalau muter? Berapa? Muter hampir 2 jam, 3 jam. 3 jam. Hari ini sedang dikebut proses. Tentu kita ingin lebih cepat lebih baik. Target sebelum Ramadan sudah selesai untuk jembatan Beli. Warga berharap pembangunan jembatan darurat berupa jembatan Bailey segera selesai agar aktivitas sehari-hari tidak lagi terhambat, terutama menjelang Ramadan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Seorang wisatawan asal Prancis berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah jatuh ke jurang di kawasan perbukitan Curam, Banjar Dinas Amet, Karangasem, Bali. Evakuasi dilakukan dengan menarik korban agar bisa melewati perbukitan curam. Sempat dilaporkan hilang pada Jumat petang, Da Ponte Almiro, 58 tahun, akhirnya ditemukan dan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah jatuh ke jurang di kawasan perbukitan Curam, Banjar Dinas Amet, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali. Sebelumnya, wisatawan asal Prancis ini berpamitan untuk berjalan-jalan di perbukitan dekat penginapannya, namun tidak kunjung kembali. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan segera melakukan pencarian. Korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat pada Sabtu pagi pukul 10.33 waktu Indonesia Tengah. Target terpleset kurang lebih 12 meter. Kemudian tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi dengan menurunkan 1 orang rescuer dengan teknik lowering untuk menjangkau target di bawah. Kemudian target berhasil dievakuasi naik menggunakan teknik lifting sampai atas. Target dicek kondisinya masih stabil dan masih bisa untuk berjalan. Kita evakuasi, kita sampai bawah di parkiran Desa Amet. Setelah berhasil diangkat dari jurang, korban langsung diperiksa oleh petugas medis. Hasil pemeriksaan menyatakan ia dalam kondisi sehat tanpa cedera serius. Korban kemudian diantar kembali ke penginapannya untuk menemui keluarga. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, usai permohonan pra-peradilan ditolak, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto akan kembali diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bakal memeriksa kembali Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Pemeriksaan dijadwalkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto dan menyatakan status tersangka Hasto sah. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, saksi-saksi yang dipanggil kan rekan-rekan memantau ya siapa saja, terutama terakhir pada saat saudara Hatta ini dipanggil kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya terakhir itu, dan
kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan. Kapannya saya belum bisa buka. Jadi di pekan depan atau kemungkinan besar? Belum puasa. Pekan depan. Namun tim hukum Hasto Magdir Ismail mengaku belum mendapat informasi terkait rencana pemeriksaan Hasto, sehingga belum dapat memastikan mengenai kehadiran Hasto dalam panggilan pemeriksaan KPK. Sebelumnya dalam sidang putusan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini mengenai rencana pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, kami sudah terhubung bersama rekan Jen Cahyani di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Selamat siang Jen, kapan rencananya Hasto akan datang memenuhi panggilan KPK? Ya baik Fajar dan juga pemirsa, kalau untuk saat ini belum ada informasi yang pasti terkait dengan pemeriksaan Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak atau tim Hasto Kristianto sendiri meminta penundaan pemeriksaan Hasto Kristianto kepada KPK karena dari tim Hasto Kristianto sendiri saat ini sudah melayangkan kembali untuk pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah pada waktu kemarin pra-peradilan yang diajukan oleh tim Hasto Kristianto kepada termohon KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak diterima dengan alasan yakni adanya dua pokok perkara di dalam dua sprindik yang berbeda, di mana ini seharusnya tidak disidangkan pada pra-peradilan atau di dalam satu persidangan. Jadi dari hakim tunggal pada kemarin pada saat itu menolak atau tidak menerima pra-peradilan Hasto Kristianto, sehingga dari tim Hasto Kristianto sendiri pada pekan ini yang memang dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi meminta penundaan karena dari tim Hasto Kristianto kembali melayangkan pra-peradilan di pengadilan untuk pokok perkara yang belum tersentuh atau belum selesai. Karena kalau menurut dari kuasa hukum Hasto Kristianto sendiri pada pra-peradilan yang kemarin ini bukan ditolak namun tidak diterima, sehingga mereka melayangkan kembali dengan pokok perkara yang berbeda, di mana ini kalau kemarin dua pokok perkara di dalam dua sprindik tidak dapat diterima di satu persidangan, dan kali ini mereka mengajukan kembali pra-peradilan dengan satu persatu pokok perkara di dalam satu sprindik sehingga dapat disidangkan di dalam persidangan yang berbeda seperti itu. Nah, untuk hari ini tadi kami sudah memantau sejak pagi memang belum ada tim Hasto Kristianto yang datang ke Gedung Merah Putih KPK karena informasinya mereka meminta atau memohon penundaan pemeriksaan Hasto Kristianto di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Tadi informasinya sekitar pukul 8.30 atau setengah 9 pagi tim Hasto Kristianto salah satu timnya sudah melayangkan surat kepada KPK untuk melakukan penundaan pemeriksaan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Namun nampaknya dari awak media belum melihat secara langsung siapa dari tim Hasto Kristianto yang datang langsung ke KPK untuk melayangkan surat penundaan tersebut. Tapi tentu saja sampai saat ini kami masih mencoba untuk mengkonfirmasi apakah benar penundaan pemeriksaan tersebut. Karena kalau dari KPK sendiri, juru bicara KPK Tessa Mardika mengatakan kalau memang pekan ini Hasto Kristianto dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik sebagai tersangka. Apakah nanti dari KPK sendiri tetap mengundang atau melayangkan atau mengundang Hasto Kristianto tersebut untuk pekan ini diperiksa sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi, sementara dari tim Hasto Kristianto meminta kembali atau mengajukan kembali pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kalau kita lihat ya, kemarin di pra-peradilan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri memang ada beberapa poin yang dapat kita kutip di dalam persidangan tersebut ya. Di antaranya dari tim Hasto Kristianto mempermasalahkan yang pertama bagaimana KPK mentersangkakan Hasto Kristianto berdasarkan proses atau proses yang cacat formil seperti itu. Salah satunya dengan
mendapatkan bukti secara prosedural ini tidak sah. Nah, salah satunya yakni pada Juni 2024 lalu dari KPK sendiri menyita barang-barang pribadi Hasto Kristianto dan juga stafnya yang bernama Kusnadi, dan hal ini dianggap oleh tim Hasto Kristianto tidak sesuai prosedur atau tidak sah. Dan pada persidangan kemarin tim Hasto Kristianto juga sudah sempat menghadirkan saksi dari tim Hasto Kristianto sendiri. Nah, salah satunya itu staf Hasto Kristianto yang barang-barangnya sempat disita oleh KPK, yakni Kusnadi, dan di sana ada beberapa kesaksian juga ya terkait dengan bagaimana KPK mendapatkan bukti-bukti tersebut yang menurut mereka tidak sah atau cacat formil. Dan sementara kalau dari KPK sendiri mengatakan kalau mereka juga sudah membawa bukti-bukti. Nah, salah satunya yakni dokumen penandatanganan dari Dewan Pengawas KPK yang menyatakan kalau proses atau prosedur yang dilakukan oleh KPK ini sudah benar. Dari mulai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, juga bagaimana KPK memperoleh bukti-bukti tersebut, mulai dari bukti fisik dan juga bukti perdata atau dokumen-dokumen, dan itu mereka juga bawa. Dan nanti akan kita update kembali bagaimana kepastian dari pemeriksaan Hasto Kristianto sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, Fajar. Ya, baik Jan, tentunya kita nantikan informasi terbaru terkait dengan agenda pemeriksaan tadi di Gedung KPK. Terima kasih sudah melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali Jan dan juru kamera. Ya, pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer menemui pengemudi ojek online yang melakukan aksi di depan kantor Kemenaker Jakarta, dan kita akan bergabung untuk mengikuti jalannya aksi. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Entah itu tunjangan hari raya, entah itu bonus hari raya, entah itu apapun namanya lah. Yang penting yang kita harapkan adalah ada kewajiban atau apapun namanya terkait bukan lagi beras dan lain-lainnya. Kita mau itu berbentuk duit atau uang. Agar apa? Ya, namanya hari raya itu benar-benar ada di rumahnya kawan-kawan driver. Tidak lagi yang namanya gula atau apapun lah. Karena nuansa lebaran yang dibutuhkan oleh kawan-kawan driver, bukan tuntutan-tuntutan yang lebih. Dan untuk itu kawan-kawan driver sekali lagi tetap berjuang, jangan hentikan semangatnya. Karena kawan-kawan driver adalah patriotik untuk rumah tangga Anda, untuk anak dan istri, untuk negara ini juga, untuk aplikator juga. Jadi semoga nanti para aplikator memahami situasi perjuangan para driver ojek online. Alhamdulillah juga negosiasi kita ternyata kawan-kawan ojek online komit, tidak mau puluhan ribu, tidak mau ribuan. Kalaupun ada 1.000 atau 500, itu adalah bentuk komitmen kawan-kawan ojek online dengan kita sebagai menteri dan pemerintah. Karena kita tidak mau ruang komunikasi atau ruang dialog yang sudah terbangun ini dihancurkan gara-gara hal yang sepele. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk organisasi-organisasi ojek online yang lain yang hari ini hanya mengutus delegasi-delegasinya. Semoga perjuangan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga perjuangan ini ada hasil dan manfaatnya. Terima kasih. Salam perjuangan. Salam satu aspal. Ya, buat rekan-rekan sudah dengarkan dari Wakil Menteri kita apa yang dikatakan, yang insya Allah akan diusahakan masalah THR untuk buat kita semua. Dikarenakan kita bertahun-tahun masih tetap on beat di hari raya Idul Fitri, maka dari itu kita di sini menuntut hak kita, yang dimana kita mau off beat tapi mendapatkan hak kita itu yaitu THR. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan penanganan kasus korupsi di Indonesia. Para akademisi mengkritisi sistem hukum pidana, terutama azas penguasa perkara atau dominus litis.
Dalam acara diskusi di Universitas Islam Negeri Surakarta, Jawa Tengah, sejumlah akademisi mengkritisi azas dominus litis atau pihak yang mengendalikan jalannya perkara. Namun, penguasa perkara atau dominus litis tetap diperlukan pada kewenangan pidana khusus, misalnya untuk menangani tindak pidana korupsi. Dalam sistem hukum pidana, dominus litis adalah pihak yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Menurut para akademisi, peran dominus litis perlu direvisi untuk memperbaiki banyaknya penyimpangan. Kait dengan kontrol, siapa yang bisa mengontrol kewenangan ini itu harus dijelaskan secara menyeluruh sehingga tidak terjadi pemegang kekuasaan yang cuma satu dalam proses penyidikan atau penyelidikan. Menjelang pelantikan 20 Februari nanti, ratusan kepala daerah terpilih dari Pulau Sumatera dan Jawa menjalani pemeriksaan kesehatan sesi pertama di Kemendagri. Usai dicek, para kepala daerah terpilih mengaku kesehatannya sudah memadai. Rano Karno atau Sidul hadir tanpa didampingi pasangannya Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung yang akan menyusul untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di hari kedua pada hari ini. Hasil pemeriksaan kesehatan Rano Karno yang meliputi pengecekan tekanan darah, diabetes, hingga asam urat dan kolesterol dinyatakan dalam kondisi baik dan tidak ada yang berlebihan. Alhamdulillah tadi semua alhamdulillah cukup bagus lah. Tapi yang tadi yang ngecek saya kaget juga, bang emang umur udah 64, gue udah tua juga. Tapi artinya semua lancar, gula darah bagus, diabetes oke. Itu aja. Asam urat oke. Aku sendiri kaget, asam urat aku ternyata bagus. Deddy Mulyadi hadir di Kemendagri pada sesi kedua untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari mendatang. Deddy mengaku tidak mempunyai persiapan khusus untuk melakukan tes kesehatan karena ia telah menyertakan medical check-up dan hasilnya sehat. Kita ini kan bukan mempersiapkan pelantikan, yang kita persiapkan adalah ketika jadi gubernur. Kalau pelantikan kan hal yang seremonial, biasa saja yang biasa kita lakukan. Saya udah beberapa kali dilantik, jadi anggota DPRD kabupaten, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI. Nah sekarang dilantik lagi jadi gubernur Jawa Barat. Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, sudah mencoba menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Sementara pasangan Gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak hadir pada sesi ketiga agenda pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih pada Minggu siang kemarin. Mereka kompak mengenakan pakaian bernuansa putih. Kofifa Emil mengaku tidak khawatir dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengecekan tensi, gula darah, serta kolesterol dan asam urat. Saya bersama Mas Emil baru saja mengikuti tes kesehatan terkait dengan pertama tensi, kedua gula darah, ketiga kolesterol. Biasa kawan-kawan saya rasa kita harus menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Dan biasa saya juga kemana-mana pergi saya membawa alat tes yang memang dimungkinkan kita bisa cek kondisi kesehatan kita masing-masing. Insya Allah ini awal yang baik untuk saling melakukan deteksi dini dari proses penguatan kesehatan fisik ya bagi calon kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih yang insya Allah tanggal 20 akan dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan mendasar, para kepala daerah terpilih beserta wakilnya akan diwajibkan mengikuti gladi kotor pelantikan pada 18 Februari 2025 dan gladi bersih pelantikan pada 19 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 242 kepala daerah terpilih hari ini akan menjalani cek kesehatan sesi kedua di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Kepala daerah terpilih yang mengikuti sesi hari kedua ini berasal dari wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Sejumlah kepala daerah terpilih dari wilayah Indonesia tengah dan timur sudah berdatangan di gedung Kemendagri Jakarta.
Pemeriksaan kesehatan hari kedua ini juga akan digelar 3 sesi, yakni sesi pertama pukul 8 hingga pukul 10 pagi, sesi kedua pukul 10 hingga 12, dan sesi ketiga pukul 13 hingga 15 sore. Registrasi dan pemeriksaan kesehatan merupakan rangkaian dari pelantikan kepala daerah terpilih yang akan digelar pada 20 Februari nanti di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan untuk mengetahui jalannya pemeriksaan kepala daerah terpilih pada hari kedua, sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Hamzah, siapa saja pemimpin daerah yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan di hari ini? Ya, Fajar dan juga pemirsa, untuk hari kedua pemeriksaan kesehatan dari Kemendagri untuk kepala daerah terpilih ini akan ada sekitar 242 kepala daerah yang akan mengikuti cek kesehatan langsung di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Adapun kepala daerah terpilih yang nantinya akan melaksanakan kesehatan di hari tes kesehatan di hari kedua ini yaitu kepala daerah dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, serta Nusa Tenggara. Pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan langsung di kantor pusat Kemendagri ini merupakan cek kesehatan dasar seperti tes tekanan darah, gula darah, kemudian juga kolesterol. Adapun terkait dengan sesi yang nantinya akan melakukan cek kesehatan ini dibagi menjadi 3, yaitu dari jam 8 hingga jam 10 pagi, kemudian jam 10 hingga jam 12 siang, dan yang terakhir ini di jam 1 siang hingga jam 3 sore nanti. Sebelumnya Kemendagri ini juga sudah menyebut bahwa sekitar 239 kepala daerah ini dijadwalkan untuk melakukan cek kesehatan langsung di kantor pusat Kemendagri pada minggu kemarin, yaitu 16 Februari 2025. Namun Kemendagri menyebut ada sekitar 24 kepala daerah yang belum bisa untuk hadir langsung di kantor pusat Kemendagri untuk melakukan cek kesehatan dengan berbagai alasan. Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima ini memberitahukan bahwa nantinya 24 orang yang belum bisa hadir pada minggu kemarin ini akan dilakukan cek kesehatan pada hari ini Senin 17 Februari 2025. Adapun beberapa kepala daerah yang sudah kami temui untuk melakukan cek kesehatan itu ada beberapa gubernur, dari Gubernur Kalimantan Tengah yaitu Sugianto Sabran, kemudian Muhyiddin, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Iqbal, kemudian juga tadi ada Gubernur Bali yaitu Iwayan Koster, Julius Selvanus, Gubernur Sulawesi Utara, dan Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Andi Sudirman Sulaiman. Adapun nantinya para kepala daerah ini akan melakukan pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025 dan susul dengan retret ataupun pembekalan yang akan dilaksanakan pada 21 Februari 2025 dan mengambil waktu selama sekitar 7 hari ke depan. Sementara itu, Fajar. Jadi sudah ada sejumlah kepala daerah begitu yang tentunya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, dan tentunya nanti kami akan update kembali begitu bagaimana kemudian informasi seputar pemeriksaan kesehatan dari kepala daerah terpilih. Terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, rencana Presiden untuk menggelar retreat untuk seluruh kepala daerah terpilih tetap akan berlangsung sesuai rencana. Dan nantinya acara ini akan menggunakan anggaran tersendiri. Tujuannya untuk mengakrabkan diri antara para kepala daerah. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober lalu nyatanya menjadi salah satu cara Presiden Prabowo membentuk keakraban. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retret ini akan digelar serentak usai putusan MK. Tujuannya untuk menyatukan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Saat ini, proses pelantikan kepala daerah serentak akan digelar usai putusan sela Pilkada di Mahkamah Konstitusi antara 17 hingga 20 Februari 2025. Sementara untuk biaya retret, rencananya akan menggunakan anggaran yang telah disediakan, tidak menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Rencananya retret akan digelar di Akademi Militer Magelang. Retret kali ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah juga akan dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan wakil menteri dikumpulkan di Magelang. Jadi kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, apalagi sekarang ini terkait dengan daerah, tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Saat ini sejumlah daerah telah memilih pemimpinnya masing-masing, diantaranya pasangan Pramono Rano yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Sementara Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih. Kini pelantikan dan retret menunggu hasil putusan sidang sengketa Pilkada 2024 di MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah memastikan retret kepala daerah akan menggunakan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri dan Lemhanas. Kegiatan ini pun dipastikan berjalan sesuai undang-undang yang berlaku. Soal retreat, jadi teman-teman, berdasarkan edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing. Karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Jadi rencana awalnya cost sharing, tapi setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang. Nah, banyak yang bertanya, retreat ini efisienkah? Jadi gini, perintah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ini perintah undang-undang. Kementerian Dalam Negeri itu wajib memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih itu 2 minggu. Itu perintah. Dan ada juga perintah dari undang-undang kepada Lemhanas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah calon-calon pemimpin itu minimal 1 bulan. Nah, sekarang diklat pemimpin ini disatukan. Jadi hanya 7 hari. Jadi diklat Kemendagri dengan diklat Lemhanas sekarang disatukan nih. Jadi kerjasama antara Kemendagri dengan Lemhanas. Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien. Jadi ini sekarang kepala daerah nggak perlu lagi 2 diklat. Nggak perlu lagi diklat Kemendagri kemudian dilanjutkan dengan diklat Lemhanas, tapi sekarang disatuin. Lemhanas bekerja sama dengan Kemendagri, menyatukan diklat kepemimpinan, diklat calon pemimpin, itu disatukan dalam 7 hari saja. Dan dilaksanakan bersama-sama di daerah Magelang nanti. Jadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Diguel nomor urut 3, Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus telah menyelesaikan sidang pembuktian gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Tama Langkun, optimis menang dalam proses hukum pasangan Petromas yang diajukan pemohon, pasangan nomor urut 4 Hengki Yalwo dan Melchior Okaibo. Sengketa pemilihan kepala daerah Boven Diguel, Papua Selatan tahun 2024 memasuki babak baru. Kasus perselisihan hasil pilkada yang diajukan pemohon, pasangan Hengki Yalwo dan Melchior Okaibo di Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan agenda sidang pembuktian gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Diguel nomor urut 3, Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus terus optimis serta berharap Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan yang terbaik dan seadil-adilnya. Keyakinan kami yaitu tadi bahwa kami sudah melakukan tahapan-tahapan ini mulai dari awal sampai dengan akhir ini dengan baik dan sesuai prosedur yang ada. Jadi itu yang membuat kami optimis. Kuasa hukum paslon Victor Santoso Tandiasa optimis akan memenangi kasus sengketa pilkada yang diajukan pemohon karena telah membuktikan semua yang didalilkan pemohon tidak terbukti melanggar prosedur pada Pilkada Boven Diguel tahun 2024 lalu. Permohonan dari pemohon yang mereka persoalkan sebenarnya bukan persoal perselisihan, tapi persoalan masa lalu yang sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Nah, sehingga memang itu yang menjadi titik persoalan mereka, sehingga kami sudah juga membuktikan dengan bukti-bukti dokumen. Inilah kemenangan koalisi. Jadi koalisi yang sudah mengawal dan kemudian menang dalam proses pilkada di Boven Diguel. Jadi kami yakin dengan perjuangan ini mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung Partai Perindo ini unggul dengan perolehan 12.739 suara sah di Kabupaten Boven Diguel, Papua Selatan dibandingkan paslon lainnya. Saat ini, Petrus dan Marlinus masih menunggu Mahkamah Konstitusi melakukan rapat permusyawaratan hakim dan memutus perkara
yang akan dibacakan 24 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, Henry Aprila, Pagi Satrio iNews melaporkan. Pemirsa, kunjungan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ke sejumlah negara berakhir di Uni Emirat Arab. Megawati memenuhi undangan putra mahkota Pangeran Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed dan membahas sejumlah hal. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan keluarga mengakhiri kunjungan kenegaraan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Megawati didampingi kedua putra-putrinya Muhammad Rizky Pratama dan Puan Maharani. Megawati bertemu dengan putra mahkota Uni Emirat Arab, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed. Keduanya membahas sejumlah hal, di antaranya konflik di Palestina dan penjajakan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Megawati juga menyampaikan kekagumannya terhadap kemajuan pesat Uni Emirat Arab. Pertemuan itu sangat hangat, sudah begitu kekeluargaan, dan beliau sangat senang karena saya kan mengatakan saya siapa. Saya bilang saya adalah dari keluarga besar Bung Karno. Jadi beliau pasti tentu sudah mengetahui, dan yang saya paling senang adalah ingin terus menggugulkan seperti kekeluargaan. Tentunya hal-hal yang dibicarakan itu karena bukan masalah pemerintah, kekeluargaan ya saya aja sendiri. Di akhir kunjungannya, Megawati mengundang Pangeran Abu Dhabi untuk berkunjung ke Bali. Sebelumnya, Megawati melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan pemimpin negara di Vatikan, Italia, dan Arab Saudi. Kepala Komunikasi Kantor Presiden Hasan Nasbi mengungkapkan efisiensi di tingkat kementerian dan lembaga tidak berdampak ke sektor pendidikan, termasuk layanan beasiswa KIP dan biaya operasional perguruan tinggi. Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian terhadap pendidikan sehingga layanan-layanan pendidikan tidak akan dikurangi. Hasan mengungkapkan pada tahun ini ada 10.000 sekolah yang diperbaiki dari total 330.000 sekolah yang butuh perbaikan. Selain itu, program makan gratis juga diperuntukkan bagi anak-anak sekolah. Dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan, ya. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan, perbaikan ruang sekolah, ya. Ada lebih dari 10.000 sekolah yang diperbaiki, ya, tahun ini dari 330.000 sekolah yang butuh diperbaiki. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi ungkap potong total belanja yang tak penting di Pemprov Jabar sebesar 5 triliun rupiah untuk dukung program pemerintah terkait efisiensi anggaran. Pernyataan tersebut Deddy Mulyadi sampaikan saat pengecekan kesehatan di Mendagri Minggu pagi. Gubernur Jawa Barat terpilih, Deddy Mulyadi mengungkapkan akan memangkas total anggaran belanja yang dinilai tidak penting di lingkungan pemerintah Provinsi Jabar mencapai 5 triliun rupiah. Meski belum resmi dilantik, pria yang akrab disapa Demul ini mengaku telah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat. Demul memastikan dalam kepemimpinannya nanti dirinya akan menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar sehingga tidak ada lagi anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam hal ini, Deddy Mulyadi juga memberikan contoh seperti anggaran untuk baju dinas gubernur. Perjalanan dinas luar negeri gubernur sebesar 1,5 miliar rupiah akan diubah menjadi 0. Kemudian perjalanan dalam negeri gubernur yang sejumlah 1,8 miliar rupiah diubah menjadi 700 juta rupiah. Tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Saya kan berikan contoh, anggaran untuk baju dinas saya dihapus, anggaran perjalanan dinas luar negeri saya 1,5 miliar, 0. Perjalanan dalam negeri saya hanya disisakan sekitar 700 dari 1,8. Ya, semuanya sudah diberikan contoh dari gubernur sendiri, nanti ke bawahnya. Dan perlu saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting ya. Jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak. Dari belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan, proyek yang tidak semestinya dibuat, itu totalnya sudah 5 triliun.
Pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus keributan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari lalu. Hotman mengatakan akan dimintai keterangan terkait keributan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan terlapor Razman Arif Nasution dan kawan-kawan. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan, dan juga tindakan tidak menyenangkan. Tim penyidik terus mengumpulkan bukti dan keterangan guna mengungkap lebih jauh kasus penghinaan terhadap kehormatan lembaga pengadilan ini. Surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Razman Nasution dan kawan-kawan terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217 dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini adalah Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini, dan kami telah bergabung dengan Brigadir Meidina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Brigadir Meidina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Fajar dan juga selamat siang pemirsa, menemani aktivitas istirahat Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lintas langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Di mana pada siang hari ini arus lintas di kawasan ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya. Yakni arus lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi saat ini dalam situasi ramai lancar. Dan perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berkonsentrasi pada saat berkendara, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Untuk arus lalu lintas sebaliknya, yakni dari arah Semanggi akan mengarah ke Cawang, saat ini dalam situasi lancar. Dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan di kawasan ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, roda 4 dan juga bus Transjakarta. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Tebet yang akan mengarah ke Pasar Minggu dalam situasi lancar, dan perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan saat ini di kawasan ini sedang diguyur hujan. Kami himbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar menggunakan jas hujan tetapi tidak berjenis ponco serta tidak meneduh di bawah flyover maupun underpass karena dapat menyebabkan ketersendatan, juga dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian dapat kami informasikan langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan Fajar di studio. Ya, terima kasih Brigadir Meidina atas laporannya dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pro Billiard Center yang berlokasi di iNews Tower Jakarta Pusat resmi dibuka dan beroperasi untuk umum. Keberadaan arena biliar dengan standar kompetisi internasional ini mendapat apresiasi serta respon positif dari berbagai kalangan dan publik figur. Peresmian langsung dilakukan Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo dan disaksikan sejumlah atlet serta tamu undangan.
Tempat biliar ini dihadirkan dengan lingkungan nyaman serta fasilitas dengan taraf internasional. Para artis, atlet, hingga tamu undangan lainnya turut menjajal arena biliar dan memberikan tanggapan positif dengan keberadaan edisi ini. Ini luar biasa banget ya, maksudnya dengan perkembangan biliar yang ada di Indonesia, terus dengan support dari Popsi tersendiri, dengan jadi semakin tahun semakin kesini nih semakin banyak nih hal-hal positif baru dengan fasilitas di mana tuh kita memiliki fasilitas yang menyesuaikan dengan standar kejuaraan dunia. Semua bagus sih, itu bagus. Mejanya juga standarnya ya internasional ya, bagus. Saya senang sih. Ya, apalagi mau ada pertandingan di sini kan, sekalian coba ngetes meja. Selain atlet, para publik figur juga turut mencoba tempat bermain biliar yang sangat nyaman ini. Fasilitasnya oke banget, nyaman banget. Dari tempat kita duduk, biasanya kan harus duduknya tuh tempatnya nyaman, ini nyaman. Lampunya, lightingnya, pokoknya semuanya nyaman sih. Fasilitasnya keren banget, apalagi nanti di sini, di ruangan ini khususnya tuh VVIP, ada dikasih karaoke, tempat karaoke spesial TV 80 inch katanya, wih keren banget. TBC terbuka untuk umum dan bisa memanjakan para pecinta olahraga biliar di Jakarta. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio Aulia, Ainus.